Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Video kali ini adalah upgrade kolam koi kami pasca ikan koi kami yang mati massal pada 2 minggu yang lalu. Oke kawan-kawan, ini saat pertama kali kita isi air kembali ya, setelah musibah kematian 16 koi jumbo di kolam ini. Ini sudah sistemnya sudah kita perbaiki kolamnya ya. Jadi ada peninggian pompa celup di inletnya, di outletnya. Kemudian juga kita lengkapi dengan airlift. Ini yang pertama airliftnya, dan itu airlift yang kedua warna hitam ya, yang dan juga ada pompa untuk dekorasi air terjunnya yang di sisi belakang. Oke, jadi ini sekarang saatnya pengisian air, dan nanti akan recycling ya selama 3 hari. Semoga aja nanti hasilnya bagus. Nah ini ya tampak keseluruhannya, dimana baru saja kami isi dengan air PDAM sehingga kondisinya masih cukup keruh ya. Kemudian ini lagi mengalami filterisasi ya, masih proses cycling. Harapannya bisa selesai, dimana kolam ini juga dilengkapi dengan koi tower ya, akuarium terbalik ya, dan juga dengan air terjunnya atau waterfallnya ini kawan-kawan. Oke, ini langsung ke udara ya, ke atas ya, untuk sinar matahari. Oke kawan-kawan, alhamdulillah setelah musibah kematian massal ikan koi kami, akhirnya kami bisa memperbaiki performa daripada kolam koi kami ini. Dimulai dengan sistem chambernya ya kawan-kawan. Jadi sistem chambernya kami menggunakan 5 kompartemen atau 5 chamber ya, filternya ini. Jadi yang pertama adalah menggunakan sikat pakai brush, kemudian kami menggunakan sikat WC kawan-kawan. Terus kemudian yang kedua chamber biobol, yang ketiga biobol adalah sebagai filter biologinya, yang keempat adalah karang jahe untuk pH buffer, dan ini diaerasi dengan aerator kawan-kawan menggunakan Resun LP20 ya. Terus di sisi terakhirnya kami menggunakan pompanya ya, pompa celup juga untuk mendorong menuju ke kolam kawan-kawan. Karena ini filternya adalah filter cangkokan, jadi akhirnya harus menggunakan pompa dorong juga ya. Jadi outputnya dari filter ini kita pompa, dan kami menggunakan pompa DC kawan-kawan, atau pompa inverter. Nah ini kawan-kawan. Nah ini dia. Jadi kami menggunakan mantis tipe tornado ya, dengan kecepatan maksimal di level 20. Oke. Kemudian dengan sistem pipanisasi kita arahkan menuju ke kolam. Ini pompanya kita besarkan kawan-kawan ke 2 in ya. Nah ini, nah itu kawan-kawan, dan sudah dilengkapi dengan aerator khusus untuk airlift water pump. Ini aeratornya, dan ini kontrolnya, dan ini kawan-kawan hasilnya. Jadi untuk airliftnya adalah seperti ini ya, itu dorongannya, jadi menambah kadar oksigennya di kolam ini supaya tinggi, ditambah juga dengan air terjunnya ini. Nah waterfallnya ini juga untuk menambah kandungan DO nya ya, kandungan DO di kolam ini. Seperti itu. Kemudian ini juga pompa celupnya
submersible-nya juga kita tinggikan levelnya kawan-kawan. Nah ini pompanya tinggi ya, sehingga harapannya nanti tidak ada lagi kekurangan airan. Jadi akibat pompa nyala terus, airnya surut hingga habis tidak akan lagi ya. Jadi akan senantiasa tertinggal sekitar kedalaman 75 sentian itu kawan-kawan. Nah ini alhamdulillah ya, kalian bisa saksikan airnya sangat jernih ya. Jadi air terjun di bawah, di belakang maupun airliftnya itu juga tampak dari depan nih kawan-kawan. Dan menariknya di mana-mana kawan-kawan, menariknya adalah di ini kawan-kawan. Nah ini dia. Jadi di sisi depan kondisi airnya senantiasa sebetulnya mengalir ya, tapi dalam keadaan kesannya tenang kawan-kawan. Kesannya tenang gitu ya, tidak ada gelembung-gelembung udara, tidak ada aliran yang teriak begitu, nggak ada, kondisinya tenang. Nah dengan demikian nanti kita bisa menikmati indahnya ikan koinya kawan-kawan. Jadi apabila ikan koinya ini ditaruh di sini, dipelihara di kolam ini, nanti kita bisa menikmati keindahannya koi ini tanpa ada gangguan gelembung-gelembung seperti yang di belakang itu kawan-kawan. Nah jadi satu sisi kadar DO-nya bisa kita tingkatkan, tetapi satu sisi pemandangannya adalah indah sekali. Nah ini kawan-kawan, ini kalau kita amati ya, ada aliran air tapi dalam kondisi tenang gitu ya. Nah ini kawan-kawan, alhamdulillah ya, demikian ini update kami ya. Kalau dari tampak samping sini kita tunjukkan juga kawan-kawan. Nah ini tampak samping ya. Nah itu kondisinya airliftnya, airlift water pumpnya seperti itu. Terus kemudian pompa celupnya itu yang di dalam warna biru itu seperti itu ya. Kemudian ini koi towernya, dan alhamdulillah kawan-kawan sekarang kondisinya sudah dicapai performa kolam yang insya Allah jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Semoga ikan koinya di sini nanti yang hidup di sini bisa lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan tumbuh sehat, besar, jumbo kembali. Alhamdulillah kawan-kawan, setelah 2 minggu dari kejadian musibah itu, kami alhamdulillah bisa menghadirkan kembali ikan koi ini kawan-kawan. Jadi ikan koinya ada 7 ekor, itu kita datangkan dari sesama koi lover ya, yang ada di kota kami. Nah semoga aja ikan koinya ini nanti bisa tumbuh sehat, tumbuh besar gitu ya, dan jumbo seperti ikan koi sebelumnya. Nah ini kawan-kawan, ini masih proses kedatangannya ya. Jadi karena ikan koi ini rata-rata panjangnya sudah mencapai 50 cm kawan-kawan. Ini rata-rata 50 cm dari ke-7 ekor tersebut gitu ya. Dan ini ikan koi lokal aja kawan-kawan, jadi bukan koi impor. Tapi insya Allah warnanya cukup bagus gitu ya, bodinya juga bagus, dan alhamdulillahnya ikannya juga sehat gitu, dan juga ikannya informasinya jinak gitu kawan-kawan. Jadi ikan koinya nanti bisa kita ajak bercanda gitu ya. Jadi kita bisa kita pegang gitu ya, waktu kita kasih makan itu gitu ya. Jadi insya Allah menarik. Dan sekarang ini adalah tahap aklimatasi kawan-kawan ya, atau tahap adaptasi ya. Jadi setelah kantong plastiknya dibuka, kemudian pasti ada perbedaan suhu ya antara air yang di dalam kantong dengan air kolam. Untuk itulah perlu disamakan
suhunya daripada air tersebut, sehingga harapannya suhu air yang di kantong itu sudah sama dengan suhu air yang di kolam, sehingga ikan koinya tidak mengalami shock gitu ya, tidak mengalami stres begitu, sehingga nanti pada saat dirilis insya Allah ikan koinya langsung sehat dan beradaptasi dengan baik begitu kawan-kawan. Dan memang prosesnya aklimatasi ini tidak sebentar ya kawan-kawan ya. Jadi dengan memasukkan air yang dari kolam ke dalam kantong, kemudian yang di kantong dikeluarkan lagi, kemudian dimasukkan lagi air dari kolam ke kantong lagi, dikeluarkan lagi gitu. Kira-kira secara bertahap begitulah prosesnya kawan-kawan. Meskipun ikan koi ini kategori ikan koi jumbo juga ya, karena panjangnya 50 cm tadi, tapi juga perlu adaptasi ini masalah suhu airnya ini kawan-kawan. Di samping itu juga kolam ini, air kolam ini sudah dikasih obat anti stres juga kawan-kawan. Jadi sudah kami beri obat anti stres, sudah kami beri bakteri starter begitu ya. Jadi sudah dikondisikan agar ikan koinya betul-betul nanti tidak mengalami gagal adaptasi begitu. Nah ini kawan-kawan, jadi ini sengaja videonya tidak kami percepat atau kami potong ya, supaya kawan-kawan juga menyaksikan sendiri secara langsung bahwa proses adaptasi itu penting, perlu, dan tahapannya yang sederhana adalah seperti yang ada di video tersebut, sehingga nanti kawan-kawan pada saat membeli ikan koi dan mau dimasukkan di kolamnya, mohon dilakukan juga proses adaptasi ini ya kawan-kawan, agar ikan koi yang sudah kawan-kawan beli itu tidak mengalami stres gitu. Nanti kalau stres, ya mohon maaf, biasanya akan sakit atau mudah terserang penyakit dan ujung-ujungnya nanti mati gitu. Dan tentunya kawan-kawan akan mengalami kekecewaan ya, atau sedih ya, bahkan kadang-kadang bisa memfitnah tuh, wah ternyata ikan koinya gampang mati nih gitu. Padahal sebetulnya enggak gitu. Padahal sebetulnya kitanya aja yang kurang bisa mengadaptasikan ya. Jadi kita lupa atau kita khilaf tidak mengadaptasikan ikan koi baru ke kolam yang barunya gitu. Nah itu kawan-kawan. Tetapi kalau hal itu kita lakukan dan ternyata juga ikannya masih gagal adaptasi, ya sudah, berarti memang takdirnya Allah begitu ya. Gitu. Jadi ya gimana lagi, yang penting kita udah ikhtiar gitu, udah berdoa, tapi ternyata masih mati juga, ya sudah, apa boleh buat gitu ya. Nah ini kawan-kawan, tahapan selanjutnya ini kalau bisa air yang lama ya, yang ada di kantong jangan dijeburin di kolam kita gitu. Jadi yang diambil adalah hanya ikannya aja kawan-kawan. Nah ini, gitu ya. Jadi yang diambil adalah ikannya. Jadi airnya yang di dalam kantong tidak perlu ditumpahkan di dalam kolam begitu. Karena ya siapa tahu kan, air yang di kantong ini membawa penyakit kah, atau membawa bakteri kah, atau membawa virus kah gitu. Nah itu untuk meminimalisir potensi itu, ya sebaiknya yang dimasukkan di kolam kita hanya ikannya saja kawan-kawan gitu. Nah ini juga gitu ya, video ini sengaja kami buat agak panjang karena tidak kami potong-potong dan juga tidak kami percepat gitu, supaya kawan-kawan bisa mengambil pembelajaran ya, bahwa proses kedatangan ikan koi itu seperti apa bagusnya gitu, tahapannya seperti apa gitu. Nah ini itu ya kawan-kawan ya, ini alhamdulillah sudah 2 kantong sudah ditunaikan semua, dan alhamdulillah ya ikan koinya terlihat langsung bisa beradaptasi begitu. Nah ini artinya insya Allah proses tadi ya, aklimatasinya tadi
telah berhasil ya gitu. Nah ini kawan-kawan, nah ini udah ikan yang terakhir sudah, dan mari kita lihat ya posisi di ikan ya. Posisi di ikan itu lihat, ikannya berenangnya pelan kawan-kawan. Nah itu ya, ikannya bukan juga tidak diam aja, ikannya bergerak berenang tapi pelan gitu. Nah itu artinya dia bisa beradaptasi dengan baik di kolamnya gitu. Di kolamnya yang baru gitu ya. Nah itu kawan-kawan. Nah selebihnya air yang dalam kantong tadi ya kita buang aja kawan-kawan, jangan kita pakai ya gitu. Nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan ya, alhamdulillah ya ikan koinya itu bisa beradaptasi dengan baik. Nah ini, jadi tidak ada menggesek-gesekkan badan ke dinding atau ke dasar kolamnya juga tidak gitu ya, atau berenang cepat ya ke sana kemari juga tidak begitu ya. Nah, tetapi melainkan dia berenang mengumpul dengan tenangnya itu tuh, bergerak pelan itu tapi ke sana kemari. Nah itu insya Allah artinya proses adaptasinya berhasil kawan-kawan, alhamdulillah ya. Oke kawan-kawan, ini hari kedua kedatangan ikan koi baru di kolam utama kami. Jadi kondisinya ikan kolamnya masih kami beri waring kawan-kawan, supaya dikhawatirkan ikannya nanti belum bisa adaptasi dengan baik, terus kemudian dia loncat kawan-kawan. Biasanya untuk treatment ikan baru di kolam yang baru itu supaya aman, itu kita kasih jaring ini kawan-kawan. Nah ini, jadi kita kasih jaring dulu ya. Nah ini kita kasih jaring dulu, nah, sekelilingan ya kawan-kawan ya. Jadi ini sisi sini juga gitu, jaringnya full ya keseluruhan, karena kolam ini ada koi towernya. Jadi di belakang koi tower pun juga kita beri jaringnya kawan-kawan. Nah ini sambil kita amati apakah pergerakan ikannya itu berenangnya pelan, tenang, ataukah dia gelisah kawan-kawan. Jadi laju bergerak cepat ke sana kemari gitu kawan-kawan. Nah ini kita perhatikan ya. Ternyata alhamdulillah di hari kedua ini ikannya yang masih kami puasakan, kami rencanakan puasa 3 hari kawan-kawan. Jadi dari kedatangan 3 hari, dan ikannya ternyata alhamdulillah ini cukup kooperatif ya, cukup baik. Ini bahkan ya cabai-nya kawan-kawan, dia sudah minta makan. Nah ini kawannya, ya Allah, dia sudah mudah-mudahan minta makan ini kawan-kawan. Nah ini dia sudah minta makan ya, Masya Allah ya. Jadi katanya sudah saatnya ini, tapi ya sebaiknya demi kebaikan dia itu kita puasakan dulu ya. Tuh semuanya sudah minta makan ini, Masya Allah ya, alhamdulillah. Ini sirupnya juga begitu, ini soaknya juga begitu gitu ya, Masya Allah ya. Nah ini kohakunya juga itu kawan-kawan ya, kaget ya karena gerakannya mendadak ya, dia menjadi kaget juga. Nah ini kawan-kawan, inilah ikhtiar kami ya, yang bisa kawan-kawan terapkan juga apabila kita mendatangkan ikan baru di kolam yang baru juga gitu ya, supaya jangan sampai ikannya lompat ya karena gagal beradaptasi ya. Ini ikan koinya alhamdulillah jinak kawan-kawan ya, koinya jinak ini. Nah ini mau dia ya, oke jinak, terima kasih ya. Oke kawan-kawan, inilah kawan-kawan hasil akhir dari renovasi kolam pasca kematian massal ya, dimana beberapa waktu yang lalu sempat kena gawat musibah
16 ikan koi kami jumbo, super jumbo 70 sampai 75 cm mengalami mati massal ya akibat kegagalan busur pompa, dan sekarang sudah kita perbaiki sistem kolam ini dan wujudnya adalah seperti ini kawan-kawan. Jadi pada sisi depan ini airnya jernih ya kawan-kawan ya, tidak ada gelembung udara, dan alhamdulillah ikannya sudah kita ganti ya dengan ikan yang baru dan jinak nih, alhamdulillah ya. Nah ini semua pada mau mendatangi ya ikannya, alhamdulillah ya. Nah ini kawan-kawan, nah ini ikannya jinak sekali ya, alhamdulillah kawan-kawan. Ikannya tampak antusias ya dengan kolam yang baru ini, dimana kolam ini dilengkapi dengan air lift water pump di sisi belakang kawan-kawan. Nah ini tambahannya ya, jadi kemarin penyekatnya kita bongkar, terus selebihnya kita tambahi dengan ini kawan-kawan, air lift water pump. Ada dua ya, yang pertama dan yang kedua di sana, sehingga betul-betul dapat memasok kandungan oksigen terlarut di air cukup tinggi ya, dan terjadi sirkulasi air yang bagus begitu, sehingga diharapkan ekosistem terbentuknya bisa lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Nah ini dengan dua itu. Di samping itu juga modifikasinya adalah ini kawan-kawan, nah terkait dengan keberadaan pompa itu kawan-kawan. Nah ini pompa celupnya ya, submersible-nya ini kita tinggikan kemarin ceritanya, dan pelampung switch-nya ada di atas kawan-kawan. Oke, kalau saya buat geser ke arah sini, nah itu kawan-kawan, posisinya seperti ini, dia lebih tinggi ya. Jadi kalau dia nanti mengalami kematian itu airnya nggak sampai surut habis ya. Nah ini kawan-kawan, kalau tampak dari sini bisa dilihat. Nah ini kawan-kawan, jadi pelampungnya tinggi ya, tinggi seperti ini, dan posisi pompanya adalah masih di atas daripada bibir oil towernya atau akuariumnya, sehingga apabila nanti terjadi mati listrik, pompanya berhenti beroperasi pun masih aman ya kawan-kawan ya. Kemudian untuk air liftnya tadi ya, yang dari sisi sini ini, nah ini kecil kencang ya, ini dipasok oleh mesin aerator LP Resun LP 100 ini kawan-kawan. Nah ini oke. Itu terus selanjutnya kemarin yang sempat terjadi kematian yang membuat mati massal ikan koi kami adalah tentang pompa celup yang di sini kawan-kawan, yang di chamber terakhir daripada daripada filter ini. Nah ini kawan-kawan, ini dudukannya di sini pompanya, dan kami ganti kawan-kawan menggunakan pompa DC ya. Nah ini pompa DC yang dikontrol di sini kawan-kawan. Nah ini dia, jadi pakai merek Mantis tipe Tornado. Nah itu kawan-kawan. Kemudian aeratornya ini LP20 kita gunakan untuk masuk di chamber-chamber filter. Chamber-chamber filternya tetap tidak mengalami pengubahan kawan-kawan, tetap aja seperti yang dulu, dan kondisinya insya Allah aman gitu. Oke, seperti itu. Jadi ini chamber-chamber pendukungnya. Ini instalasi pipanisasinya gitu ya. Kemudian ini ada aerator untuk airlift tadi, water pump, dan ini adalah penampakan dari kolam koi kami finalnya ya. Nah ini dia kawan-kawan, ini dia penampakannya, dimana kawan-kawan bisa menyaksikan di sisi belakang
gelembung udaranya adalah terfokus di belakang ya. Jadi dan di sini depan adalah betul-betul bersih sehingga ikan koinya tampak jernih ya, tampak bersih, tidak terganggu oleh gelembung-gelembung udara. Nah itu kawan-kawan, ditambah lagi ikan koinya sudah kami ganti ya dengan yang jinak-jinak nih. Nah ini kawan-kawan, Insya Allah ya. Nah ini jinak-jinak nih, semuanya mau mendatangi kita nih, Insya Allah ya, alhamdulillah. Oke kawan-kawan, demikian berbagi pengalaman di dalam mengupgrade kolam koi dari channel Salami Indahnya Berbagi. Atas perhatiannya kami aturkan terima kasih.